Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PKBM Generasi Juara dan teman-teman channel saya. Saya akan menceritakan sejarah Lampung atau membaca word saya. Yaitu tema yang saya mau baca adalah sejarah Lampung dan asal-usul nama Lampung. Ceritanya adalah sejarah Lampung. Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya peraturan pemerintahan nomor yang kemudian menjadi undang-undang nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu, Provinsi Lampung merupakan karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara yang tercinta ini. Oleh karena itu, di zaman Foch, daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda. Tatkala Banten di bawah pimpinan Sultan Agung Tirtayasa, yaitu memimpin pada 1651 sampai 1683. Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat menyaingi Foch di perairan Jawa, Sumatera dan Maluku. Sultan Agung ini adalah dalam upaya meluaskan wilayah kekuasaan Banten mendapat hambatan karena dihalang-halangi oleh Foch yang bercokol di Batavia. Putra Sultan Agung Tirtayasa yang bernama Sultan Haji diserahi tugas untuk menggantikan kedudukan mahkota Kesultanan Banten. Dengan kejayaan Sultan Banten pada saat itu tentu saja tidak menyenangkan Foch. Oleh karenanya Foch selalu berusaha untuk menguasai Kesultanan Banten. Usaha Foch ini berhasil dengan jalan membujuk Sultan Haji sehingga berselisih paham dengan ayahnya sendiri, Sultan Agung Tirtayasa. Dalam perlawanan menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Haji meminta bantuan Foch dan sebagai imbalannya Sultan Haji akan menyerahkan penguasaan daerah Lampung kepada Foch. Akhirnya pada tanggal 7 April 1682 Sultan Agung Tirtayasa disingkirkan dan Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten. Dari perundingan antara Foch dengan Sultan Haji menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Haji tertanggal 27 Agustus 1682 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu pengawasan terhadap perdagangan rempah-rempah atas Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada Foch yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung. Pada tanggal 29 Agustus 1682, iringan-iringan armada Foch dan Banten membuang sauh di Tanjung Tiram. Armada ini dipimpin oleh Van der Schur yang membawa surat mandat dari Sultan Haji dan mewakili Sultan Banten. Ekspedisi Van der Schur yang pertama ini ternyata tidak berhasil dan ia mendapatkan lada yang dicari-carinya. Agaknya perdagangan langsung antara Foch dengan Lampung yang dirintisnya mengalami kegagalan karena ternyata tidak semua penguasa Lampung langsung tunduk begitu saja pada kekuasaan Sultan Haji yang bersekutu dengan Kompeni, tetapi banyak yang masih mengakui Sultan Agung Tirtayasa sebagai Sultan Banten yang menganggap Kompeni tetap sebagai musuh. Sementara itu timbul keraguan-keraguan dari Foch apakah benar Lampung berada di bawah kekuasaan Sultan Banten. Kemudian baru diketahui bahwa penguasaan Banten atas Lampung tidak mutlak. Penempatan wakil-wakil Sultan Banten di Lampung yang disebut jenang atau kadang-kadang disebut gubernur hanyalah dalam mengurus kepentingan perdagangan hasil bumi. Lada, maksudnya tanda kurung lada tanda kurung. Sedangkan penguasa Lampung asli yang terpencar-pencar pada tiap-tiap desa kota yang disebut adipati secara hierarkis tidak berada di bawah
koordinasi penguasaan jenang gubernur. Jadi penguasaan Sultan Banten atas Lampung adalah hal yang garis pantai saja dalam rangka menguasai monopoli. Harusnya keluarnya hasil-hasil bumi, terutama lada. Dengan demikian, jelas hubungan Banten-Lampung adalah dalam hubungan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Selanjutnya, pada masa Raffles berkuasa pada tahun 1811, ia menduduki daerah Semangka dan tidak mau melepaskan daerah Lampung kepada Belanda karena Raffles menganggap bahwa Lampung bukanlah jajahan Belanda. Namun sekarang setelah Raffles meninggalkan Lampung, baru kemudian tahun 1829 ditunjuk residen Belanda untuk Lampung. Dalam pada itu sejak tahun 1817 posisi Raden Inten semakin kuat dan oleh karena itu Belanda merasa khawatir dan mengirimkan ekspedisi kecil yang dipimpin oleh asisten Residen Kruseman yang menghasilkan persetujuan bahwa Raden Inten memperoleh bantuan keuangan dari Belanda sebesar F1.202 kali dalam setahun. Kedua saudara Raden Inten masing-masing akan memperoleh bantuan pula sebesar F.600 tiap tahun. Raden Inten tidak diperkenankan meluaskan lagi wilayah selain desa-desa yang sampai saat itu berada di bawah pengaruhnya. Tetapi persetujuan itu tidak pernah dipatuhi oleh Raden Inten. Dia tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Oleh karena itu pada tahun 1825 Belanda memerintahkan Lelievre untuk menangkap Raden Inten. Namun dengan cerdik Raden Inten dapat menyerbu benteng Belanda dan membunuh Lelievre dan anak buahnya. Akan tetapi karena pada itu Belanda sedang menghadapi perang di Ponorogo 1825 sampai 1830. Jadi 5 tahun. Maka Belanda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa itu. Tahun 1825 Raden Inten meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Raden Imbakusuma. Setelah perang di Ponorogo selesai, pada tahun 1830 Belanda menyerbu Raden Imbakusuma di daerah Semangka. Kemudian pada tahun 1833 Belanda menyerbu benteng Raden Imbakusuma, tetapi tidak berhasil mendudukinya. Baru pada tahun 1834 setelah asisten residen diganti oleh perwira militer Belanda yang kekuasaan penuh, maka Banten Raden Imbakusuma berhasil dikuasai. Raden Imbakusuma menyingkir ke daerah Lingga. Namun penduduk daerah Lingga ini menangkapnya dan menyerahkannya kepada Belanda. Raden Imbakusuma kemudian dibuang ke Pulau Timor. Pada itu rakyat di pedalaman yang tetap melakukan perlawanan jalan arus dari Belanda dengan memberikan hadiah-hadiah kepada pemimpin perlawanan rakyat Lampung. Ternyata tidak ada yang terdiri dari orang-orang Lampung sendiri untuk melindungi kepentingan Belanda di daerah Teluk Betung dan sekitarnya. Perlawanan rakyat yang digerakkan oleh putra Raden Imbakusuma sendiri yang bernama Raden Inten II tetap berlangsung terus sampai akhirnya Raden Inten II ditangkap dan dibunuh oleh tentara-tentara Belanda yang khusus didatangkan dari Batavia. Sejak itu Belanda mulai leluasa menancapkan kakinya di daerah Lampung. Perkebunan mulai dikembangkan, yaitu penanaman kautsyuk, tembakau, kopi, karet, dan kelapa sawit untuk kepentingan pengangkutan hasil-hasil perkebunan itu. Pada tahun 1913 dibangun jalan kereta api dari Teluk Betung menuju Palembang. Sehingga menjelang Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dan periode perjuangan fisik setelah itu, putra Lampung tidak ketinggalan ikut terlibat
dan merasakan betapa pahitnya perjuangan melawan penindasan dan penjajahan yang silih berganti. Sehingga pada akhirnya, sebagaimana dikemukakan pada awal uraian ini, pada tahun 1964, Kresidenan Lampung ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 Provinsi Lampung. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, yaitu asal-usul Kota Lampung yang awalnya berdiri tanggal 18 Maret 1964. Nah, ini sangat panjang ceritanya. Nah, udah 10 menit sendiri ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.